Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan dalam ini selamat datang kedua belah pihak, baik dari pemohon maupun termohon yang bisa memenuhi musyawarah yang kedua pada siang hari. Dari hasil rapat yang pernah kita laksanakan pada tanggal 22 Juli 2024 di Balai Desa ini, kami perlu mengumpulkan beberapa hasil rumusan sementara atau kesimpulan sementara, kesimpulan sekalipun karena belum adanya kesepakatan, karena adanya keterangan saksi ya, dan beberapa alat bukti ya, yang telah ditunjukkan oleh pihak termohon. Ini pun masih menjadi bahan kami, di mana sampai dengan hari ini pun dari beberapa sebagian alat bukti ini juga menjadi catatan kami yang telah disampaikan oleh termohon. Kemudian keterangan saksi juga sama, keterangan saksi juga sama. Tetap kami perhatikan beberapa catatan, sehingga dalam hal ini karena adanya mediasi ini akibat ya, daripada terbitnya bentuk sertifikat. Nah, kemudian yang dipertanyakan dari pihak pemohon perolehan daripada bentuk sertifikat tersebut, sejauh mana perolehannya, kemudian riwayatnya, ini yang diharapkan oleh pemohon. Nah, kemudian kami mengulang lagi bahwasanya dari hasil rapat yang tanggal 22 Juli kemarin, pertanyaan dari pemohon yaitu yang pertama, apakah saudara Bagus adalah merupakan ahli waris yang sah dari almarhum Katumi dan almarhum Tomo? Mohon penjelasannya. Yang kedua, apa dasar saudara untuk dapat menguasai tanah warisan dari Katumi almarhumah dan Tomo almarhum? Yang ketiga, apakah ada alasan lain sehingga saudara Bagus menguasai tanah warisan Katumi almarhumah dan Tomo almarhum? Yang keempat, mohon ditunjukkan bukti berupa SPPT, akte atau sertifikat atas tanah warisan dari Katumi dan Tomo. Yang kelima, mohon ditunjukkan surat keterangan atau pernyataan waris bahwa benar-benar saudara Bagus merupakan ahli waris dari Katumi almarhumah dan Tomo almarhum. Ini pertanyaannya pihak pemohon kepada termohon. Selanjutnya dari Mas Bagus sudah menunjukkan beberapa alat bukti pendukung yang membantu daripada proses perolehan tanah sehingga muncul nama yang ada di sertifikat, baik itu tanah darat maupun tanah sawah. Namun dalam hal ini dari pihak termohon sudah menyampaikan beberapa kaitannya dengan pendukung atau alat bukti, ya kan? Alat bukti sekalipun kekuatannya itu kita masih saya simpan, kekuatan hukumnya masih yang kami saya simpan. Untuk tanah darat ya, berupa akte hibah, kemudian untuk yang tanah sawah yang merupakan masih berupa surat wasiat, dan ini pun untuk perolehan ini pun masih tetap ditanyakan oleh pihak pemohon. Selanjutnya dari pihak pemohon setelah mendengar penjelasan dari pihak termohon, ini rupa-rupanya pemohon dikejar kaitannya alat bukti apa yang dimiliki oleh pihak pemohon, sehingga pada waktu musyawarah tanggal 22 Juli kemarin dari pihak pemohon hanya menyampaikan cerita dari beberapa saksi, yang menurut perhitungan dari pihak pemohon ini akan menjadi penguatan daripada atau
menguatkan pada posisinya dari mana asal tanah itu kemudian kok dimiliki atau dikuasai oleh pihak termohon. Itu makanya sekali lagi dalam hal ini kemarin kita sudah menyampaikan untuk satu bidang tanah darat ini yang masih dalam hal ini masih tanda tanya oleh pihak pemohon. Kemudian untuk yang tahap kedua berupa tanah sawah ini pun masih belum ada pembahasan yang pasti karena kita belum selesai pada waktu itu karena waktunya sudah kemarin di saat pertemuan mediasi pada tanggal 22 Juli kemarin 24 itu kami dituntut oleh saudara termohon, saudara kita Mas Bagus untuk dapat mendatangkan atau menunjukkan alat bukti apa yang dimiliki oleh ahli waris sehingga dalam kesempatan seperti ini alhamdulillah kami dapat menghadirkan salah satu ahli waris yang juga termasuk anak angkat langsung dari waris yaitu Bukatumi. Jadi untuk supaya ini dapat terang-terang kami mohon izin untuk bisa menanyakan langsung kepada yang bersangkutan sebagai anak angkat dan juga sebagai ahli waris. Ya, ini adalah Pak Sulit. Yang kami tanyakan ke Pak Sulit biar dijelaskan terkait dengan pertama asal usul tanah darat, karena kami belum masuk ke tanah sawah. Jadi mungkin dengan itu Pak Sulit dapat menjelaskan, tapi melalui pertanyaan-pertanyaan yang kami akan ajukan. Ini dengan Pak. Assalamualaikum. Alimangan, mau bangke, ngerti seluk-beluk itu. Mulai 56 niku basunat kula mangke teng niku kalih mbok kula, mbok angkat niku wau. Kawu sono ngene wau. Lajeng Pak Tomo almarhum niku mbah kula adik mbok kula angkat. Lah akhire niku sing setri wasul anu ninggal wasul teng mbok kula Katumi. Tapi nalika niku pun enten tanah kalih omahe menan nggene kalih kula. Berhubung tentaken niku ninggal wasul teng mbok kula lele dulur lanang. Terus teng mriku mrintis dangu-dangu Mbah Tomo pengen omah-omah asal Mbah Boira. Mbah Boira niku nggih yang bagus niku Mbah Wene bagus. Dirapi Mbah kula tapi pun enten omahe kalih Tegal teng mriku pinggan teng kulon kali. Sarengane tumbas ya kalih Pak almarhum Pak Guru. Idule niku loro dibagi wong loro. Lek ngen kula niku ambane 12 musuh 18. Lek ngene Pak Guru niku 12 musuh 20 soalé tanah menceng. Tumbasnya teng Mbah Wagina. Mbah Wagina itu mantan mertuane Mbok Katumi. Yogane kalih setunggil Pak Kemis sing nomor kalih Pak Tumijo Mbah Wagina. Tadi tumbasnya Mbok kula teng Mbah Wagina. Tanah niku kok mboten kok Mbah Tomo diloki Mbok Katumi mboten. Kat mulai bapak bagus asik alik kula pun mangke telu kalih mbok kula. Mbok kula nggih rondo ra ndi bojo ngene. 56 tumbas niku terus 57 baru nyunat nih kula. Tadi selawai teng mriku, Pak. Mboten ngulah ngalih mboten mangga teng mriku. Ngalih-ngalih yang mun sepuh omah-omah niki. Itu gubuk napa langsung bangunan itu? Lah, bangunan itu tahun 20. Barang ini aibong nih, poros nih. Wong ini bekakan gitu dengan kula niku, dengan mbah niku. Dengan mbok kula niki bahkan bekakan aspal niku lho. Baru bangun. Baru dibangun. Cuma
belum jadi di waktu itu penitipan alat untuk ngaspal jalan poros itu. Terus untuk bangun-bangunan itu kira-kira ada uang dari siapa saja untuk bangun rumah yang tahun 80? Ada nggak uang? Juga nggak ngerti soal di waktu itu saya sudah pindah ke Paku. Waktu bangun rumah dari gubuk ke rumah beton tahun 80 itu informasinya Pak ya. Informasinya itu dibantu oleh Siobati dan Pak Tomo. Jadi orang tiga tambah ketum ini loh. Ya orang tiga, mbok saya, Mbah Tomo sama Siobati, anak tirinya Mbah Tomo, anak dari Mbah Koira, kan termasuk itu anak tiri. Tapi ini bangunannya saja ya. Ya, kalau masalah sawah sebelum asal mbahnya bagus sudah punya. Saya memang kecil di situ di situ, jadi kenyataannya ya begitu. Ya mungkin untuk itu cukup, cuma terkait dengan sawah milik Mbah Tomo sejarahnya berapa Mbak? Itu dulu di waktu ini sekiranya saya mager aturan enggak, soalnya ini bagi saya kurang sempurna. Wadilah caranya Jawa wadi. Dulu di waktu Mbah Tomo sakit itu adiknya ibu kelakat. Ibu nunggolnya mas ngriku tolong dino tolong bengi. Tapi tolong omah kan blok kakung nyandani omah ngene. Pasang di ngriku Mbah Tomo kurang rong dino niku ajeng disuntik ini. Ada suntiknya niku kok Mbak Yu kula niku kok kan jempol. Bibik kula kan jempol lah kula pas mboten kan dadi mboten jangan buta uruk bisa saged maca. Terus surat sekon jempol Mbah Tomo niku. Maksudnya surat napa? Alasannya sebenarnya oleh orang bisa waca Mbah Tomo rawani nyucuk. Ya kalau kecuali lah operasi yung suntik bisa lungguh hewu niku uang tadi. Tapi dikasih uang. Hah? Dikasih uang. Dikasih, tapi di waktu dulu itu bilangnya sodakoan. Sodakoan itu kan ya lillah ta'ala, tanpa ada efek sampingan. Terus Sawah Mbah Tomo itu ceritanya begini Mbak, sawah kok bisa Pak Tomo di sawah gitu loh. Istri yang dulu, pertama apa kedua apa ketiga? yang kedua namanya Mbah Amin. Masih ingat saya. Sesudah itu Pak Mbah Tomo rapi lagi karena butuh yang kedua itu meninggal kan pulang ke Mbak Yunya yang Mbak berangkat itu Mbak Yunya Mbah Tomo satu rumah dulu 3 orang sama saya masih mulai kecil. Pertama dengan Bu Aminah mendapat lahan sawah ya. Terus kemudian karena tidak bisa berlanjut akibat karena perceraian sehingga jadilah Gunung Gini, apa benar? Laki-laki Gunung Gini dulu sawah itu kan? bukan sama Bu Bira sama Iya sama Bu Amin. Sama Bu Amin. kalau gini Dapat tanah itu. ya Nah, terus dibagi. ya zaman dulu itu kan perempuan itu separuh dari orang laki-laki. Ayah saya Mbah Tomo seperempat dan Mbah Amin itu sekolah dijual belikan di Jembon dengan suami yang belakangan gitu. Terus menikah lagi dengan Bu Tembong, tidak punya keturunan. Terus ketiga Menikah dengan Bu Bira. Bira membawa anak 2. Apa anak kandung itu gimana? Kalau anak 2 itu entah kandung datang soalnya Mbak Bira orang pendatang dan saya tidak ngerti seluk-beluk di situ. Pendatang jadi menikah dengan Pak Tomo tidak punya keturunan. tak punya, sudah sama tua mas.
Ya. Mungkin sekilas itu dulu memang ritmenya tidak jelas, tapi kami bisa menangkap isinya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Direka aku nih Mas Murid. Sing diarani katune niku sinten? Mboten. Nggih. Ya sing diarani mbok tumijo niku sinten? Tumijo niku sinten? Tumijo. Mboten. Lah Mbah Tumijo niku anake sinten? Oh, anak bawa Cina. Oh, iya. Nah, niku oleh panjenengan kan cerita. Niki bawa Cina, niki tumbas tanah darat. Itu tahun 46 atau 56 mau. Tahun 56. Oh, iya. Iya, maturun. Itu mau kalau tanggal singan lah, sing itu di tanah darat. Ya, perolehan tanah darat ini ingkang kula pengalaman kalian Tuku Kerawangan desa tahun 64. Jadi tanah itu yang jelas setelah ini, gitu. Memang satu ini, gitu, menurut penjelasan panjenengan kamu, diri usul pembelian Bu Wakinah. Ini. Terus kaitan tanggung sawah, ini untuk yang tanah sawah, iku pancen nopo murni tumbasing Mbah Tomo. Ini Mbah Tomo tumbas yang ini Mbah Tumiso. Nah itu kira-kira tahun pinten Mbah? Mulai kira-kira. Ini. Oh, iya. Namun, kalau lagi mengerti, perolongannya cocok nih kali Tuku Kerawangan desa. Ketika pemilihan kewakilan sekitar tahun 1956, kemudian muncul di buku Kerawangan, ke buku Kerawangan desa tahun 1964. Memang misalnya di sini tertulis untuk tanah yang jalan itu persil 223, petoknya nomor 1743, ya. Kemudian namanya Wakinah Mbok Tumijo. Ini buku Kerawangan desa tahun 4, sehingga kalau menurut kesaksian dan pembicaranya Pak Suret, ini misalnya dapat dibenarkan kaitannya dengan adanya tanah darat, ya. Bahwasanya sekali lagi untuk persil 223, petok 1743 itu milik Wakinah Mbok Tumijo. Temriku luase 016 DCR. Nah ini itu kan DCR. Nah DCR dikirim mata persegi, akhirnya jadi 1600 sudah. Iya. Ya terus niku Mbak Sulit, nyeritakan nih. Niku sing oleh tanah sinten Mbak? Oleh almarhum salam. Ini Pak Bono. Enggak kamu nih. Kulo nih saya sinten. Oh bukan. Kulo nih Pak Bono. Marula kulo mana enten mriku enten kali enten apa Mbak? Iya. Iya. Di Mas
ya. Untuk yang batas-batas, untuk sebelah utara Pak Salam, kemudian untuk yang sebelah barat nomor 5 Munaji Pak Supono. Munaji Pak Supono ini sinten Pak? Sinten? Iya. Nomor 3. Nama ini tanggal berapa? Nama sekitar tanggal. Parno Pak Janah ini sinten? Betul. Parno Pak Janah. Ketat ikut gitu. Nah benar, pas. Itu benar sih. Mau ngetes nih. Saya ngetes batas-batasnya. Sebelah barat dari Sopo, sebelah utara dari Sopo, ngarep di Simbong, ngarep dulu dari Sopo. Ini kalau saya memperhatikan kesaksian pembicaraan Mbak Sulit, saya cocokkan dengan buku Grawang Desain 1964 dari kata-katanya sudah bisa dibenarkan. Itu tadi dari penjelasan Pak Sulit kaitannya batas-batas sebelah barat, sebelah utara, dan sebelah selatan memenuhi kebenaran sesuai yang ada di sertifikat. Dan kemudian yang ini untuk terkait tanah yang tidak sehingga bisa terbangun rumah. Nah kemudian di situ muncul, ya, kalau kemarin sudah kita sampaikan adanya akte hibah, ya, adanya akte hibah, di mana akte hibahnya itu dari Pak Tomo, ya, dari Pak Tomo ke Bunda. Nah, Bunda kemudian punya anak, ya, namanya Siwati, ngerti ya? Nah, sehingga ketika adanya program BDSL, di situ muncul sertifikat namanya Siwati. Nah, itu mohon untuk perolehan ini munculnya nama Siwati ini karena kami sudah menjelaskan kepada pihak pemohon. Nah, kemudian dari beberapa sebagian alat bukti terutama tanah ini mohon untuk lebih diperjelas, Mas. Nanti akan kami bantu untuk kaitannya khususnya yang tanah darat dulu. Ya, mau Pak Bungkus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Jarek. Pak, ketemu kembali. Program PTSL itu kan program pemerintah nih Pak Jarek ya. Ya, program pemerintah, programnya Pak Jokowi. Pelaksanaannya dari desa. Sedangkan atribut untuk nyampe ke sertifikat itu keluar, itu kan harus dari desa gitu, Pak. Anu ya. Persyaratannya, nih gitu. Laras Pak Jarek. Persyaratan PTSL itu kan anunya dari desa semuanya tuh, dari RT, RW, desa gitu. Ini program PTSL merupakan program pemerintah pada waktu itu tahun 2016 yang dimulai tahap awal. Nah, untuk gram atau format itu murni dari pihak BPN, Nah, kemudian ketika di situ ada pemohon memang di situ secara langsung, tapi di situ untuk pemohon itu tanah harus masih merupakan petok. Kalau tanah yang sudah bersertifikat yang jelas ditolak.
Nah, kemudian yang ada sarana itu masih petok, ya, kemudian mengajukan kepada Pokmas. Nah, posisi Pokmas itu sebagai pengantar. Posisi Pokmas kelompok masyarakat, ya, sebagai pengantar. Nah, kemudian di sana ada saksi-saksi, ya, di sana ada saksi-saksi, termasuk kepala desa, dan di sana ada beberapa, kalau nggak salah ada 8 negara dari form BPS tersebut, gitu. Yang termarai. Jadi posisinya di sini kepala desa sebagai saksi. Beberapa surat pernyataan di sana, ya, sebagai alas atau dasar daripada pemohon, ya, untuk menyampaikan kepada Pokmas. Nah, kemudian di sana, ya, untuk tahapan-tahapan setelah itu melakukan pendaftaran, pemohon kepada pendaftaran, kalau itu sudah ada aktenya, itu akan mempermudah daripada proses Pokmas. Nah, kemudian di sana juga ada surat pernyataan, ya, ada surat pernyataan, ya, yang sudah diketik, ya, yang sudah diketik, yang bukan Pokmas, bukan kepala desa, itu form secara resmi seragam dari negara. Ketika di situ pengakuan daripada pemohon yang disampaikan kepada panitia itu satu misal memenuhi, ya praktis di sana akan kena jerat. Itu di surat pernyataan, masing-masing surat pernyataan kemarin kalau nggak salah itu ada 8 lembar. Nah, di sana jadi untuk ringkas daripada pemohon sebatas menyampaikan, ya, kepada panitia, saksinya juga kepala desa, yaitu kalau di situ terjadi kegangguan atau surat pernyataan tersebut, ya, ternyata ada gugatan dari pihak lain, ya, adanya gugatan dari pihak lain yang menguatkan, maka pada saat itu untuk PPSL bisa dibatalkan. Itu bisa dibatalkan. Itu. Nah, kemudian dalam hal ini karena produk PPSL juga merupakan produk hukum yang sah oleh pemerintah. Dan mohon maaf, sekedar ketahui bahwasanya karena tahun 2016 untuk desa Bangorjo, desa Purwodadi, desa Sumber Beras, ya, kemudian ada desa se-Kabupaten Banyuwangi sebagai desa untuk sampel adanya program PPSL, ya, adanya program PPSL, dan itu masih permulaan. Desa Bangorjo dan desa Purwodadi, desa tetangga kita itu desa yang permulaan masih percobaan, di mana biayanya di situ 600.000 rupiah sebidang, ya, sebidang tanah baik tanah sawah maupun tanah darat. Nah, kemudian dalam hal ini, ya, karena setelah pertengahan perjalanan, karena banyaknya beberapa pertimbangan, terutama kasus yang berkaitan dengan waris, ya, apakah itu juga jual beli. Memang di situ kadang-kadang kalau salah jadi ngaku-ngaku itu mau tanah warisan pemilik bapak atau dengan mbahnya, ya, karena sebatas pengakuan, ya, dari pemohon kepada panitia sehingga panitia mengabulkan. Kemudian kalau di situ dianggap tenang, ya tenang, dianggap tenang ya tenang gitu. Tapi ketika di situ ada permasalahan, ya, berarti dari pihak keluarga ada yang menggugat. Itu kalau PPS. Nah, kemudian pada berikutnya, ya, untuk desa-desa yang lain setelah 6 desa Kabupaten Banyuwangi yang melaksanakan
sebagai percobaan itu, tapi untuk sertifikat untuk mas beberapa masalah, ya beberapa masalah terkait dengan luasan, terkait dengan nomor petok, dan maaf untuk desa Pawon ini, ya pernah lagi minta maaf semacam percobaan. Objek tanah ada di desa ini, tapi pada gambar sertifikat iso di daerah Gunung Sari. Itu makanya kaitannya nama sertifikat di situ muncul Siowati, berarti pada saat itu Ibu Siowati mengajukan permohonan atas beberapa jasa yang telah tadi kami sampaikan, sehingga beliau menerima sertifikat atau terbit sertifikat itu terus berada yang lain. Enggak ada Pak Cari, saya cuma mau menegaskan di situ aja. Sejarah panjangnya ini kalau bukan ngertos ya. Tahun berapa ini kalau bukan ngertos. Kalau tahunnya nih, kalau mau megang semua surat yang diserahkan oleh Basio, semuanya itu ya. Entah itu sertifikat, entah itu akte ya, entah itu surat wasiat, semuanya ada, ada yang semuanya dari desa Selangkap ya, bahasa zamannya Pak Nur Samsur semuanya ada. Terus cerita di sejarah di masa lalu dengan kantor pulau tahun 80-an baru lahir dan itu bukan bertos. Tapi kalau Mbak Surat bilang rumah itu saya yang bangun, maaf kan bahasa Mbak Katu yang bangun itu pulau bisa bantah karena pulau sudah selesai waktu itu. Yang bangun itu bapak saya Pak, bapak sama ibu saya waktu masih terus di Timur, Pak Sobawa, Pak Muryadi itu sing bangun dengan bisa bangkat saksi-saksi di sekitaran rumah itu di semua itu karena rumah itu masih tidak layak, makanya karena ibu dalam tanda kutip malu, bapaknya tentara kok anak ini mesin ya sebesar mungkin bagaimana kuat berdiri saja. Itu sejarahnya yang saya tahu tentang rumah itu Pak. Ke belakangnya betul. Jadi kalau bapak-bapak ini mau mempermasalahkan itu, mempermasalahkan PPSL yang dari anu gitu. PPSL produk pemerintah. Kalau produk pemerintah bukan menggunakan PPSL. Itu pemerintah. Proses mendapatkannya sudah setelah Bapak cari semuanya. Cara mendapatkannya bukan ngertos karena itu turun saja. Nasion itu jadi itu saja Pak cari. Nasion itu menjadi dari apa? Saya waktu itu pas tes konsep ini waktu itu masih Pak untuk tes konsep bisa dilakukan waktu itu. Kalau yang rakyat sempat membuat lintasan waktu itu sempat operasi bersama di Pulau di sana itu hampir ini secara keturunan, Siwati dengan Mas Bagus ada hubungan gimana? Ya, itu keponakan itu bibi kandung saya Pak. Jadi Mbah Bintang itu Mbah kandung saya. Mbah kandung sampean. Kandung sampean. Ibunya Pak Muryadi. Ngoten niku mawon. Kalau bapaknya Pak Tomon itu bapak sambungnya. Terus tentang kartu keluarga jenengan, di kartu keluarga jenengan, nama bapak namanya, mama bapak saya, Pak Muryadi, nama ibu, Bu Purwati, kasih itu, pun bukan akan sedaya Pak. Jadi bapak, ibu 99, masih timur mau lepas, terus bapak 2000 pas bapak dipindah karena semua komponen yang Indonesia harus dipindahkan dari Pak karena Bapak alih di Udayana, Bapak dipindahkan ke Bumi, tapi belum sempat bertugas, Bapak kena stroke habis itu tentang rumah sakit Udayana tentang
Denpasar, Pak. Terima kasih. Ada tambahan lain kaitannya dengan yang tanah darat? Tidak ada. Saya nggak bisa menjelaskan sampai ke belakang ya Pak. Jadi itu aja yang saya kalau Pak Rocky mempertanyakan tentang bagaimana sertifikat itu muncul, variabelnya apa dia muncul sampai terjadi terus namanya Basiwati, variabelnya ada di sana semua nih Pak. Teng sing kula sukani jenengan. Terus ke belakangnya aku ngertos. Itu kita kalau kita tarik lurus karena adanya terbitnya sertifikat namanya Basiwati. Nah kemudian ketepaan saat ini untuk posisi rumah dengan tempati tapi kalau pulang ya pulang sama biasa lah yang beli pulangnya pirang kilo bisa. Hah? Loh, tapi kamu Mbak Suci apa ikut? Oh makan. Bayarnya? Bayarnya di Bali juga. Ya pun wis itu bayarnya. Oh makan. Iya. Jadi panjenengan menempati rumah itu menurut panjenengan gimana? Ya menurut pulau kan dari alit mereka nih Pak. Oh nggak ada. Iya dari alit, dari rumah itu masih gede. Dari rumah itu masih gede. Pulau berkunjung dari tahun 80-an masih bapak tugas di Singaraja nih kok. Terus sampai bapak pindah ke timur, habis itu dibangun dia pripun. Ya seperti rumah ya Mbak biasa mawon lagi. Rumah dari awal tidak belum apa-apa sampai jadi sekarang tidak sih mewah Pak, tapi itu hasil kerja keras orang tua saya dulu ingin membahagiakan orang tuanya nih Pak, masih gede masih itu saja sih. Terus misalnya itu ya kaitannya yang dengan tanah darat untuk sepengetahuan panjenengan untuk yang tanah sawah gimana kronologisnya? Tanah sawah itu yang masa lalunya kalau udah ngertos. Tapi pas waktu keluar alit, pertama memang garapnya teng mriku. Terus semua keluarga Mbah Boirah, Mbah Basiwati, anaknya garapnya di situ Pak. Semuanya di situ. Sampai sekarang sing garap sawah itu sini. Sing garap disewa nih. Ya untuk biayanya kalau selamatane Basio. Oh selamatane Basio, oke. Dari sawah. Iya bang, selamatan awal itu ya wakil katanya sak selamatan yang ada cukup 10 juta. Oke, itu. Tapi untuk perolehan itu sampai juga nyusul merasa detail untuk menceritakan sakit umum betul. Pulau bukan sakit ya Pak. Memang detail banget itu betul sakit ya karena saya tadi surat wasiat gitu. Surat wasiat yang secara tertulis ini gitu. Memang untuk aturan surat wasiat itu setahu saya ketika seseorang mewasiatkan tanah gitu, itu memang legalitasnya kan harus ke notaris. Secara ini kita bicara legalitas nih. Ini kita bicara legalitas. Nah kemudian mereka yang bakal menerima wasiat gitu, itu yang jelas nggak tahu. Baik aku ki berkali oleh tanah seumpama kalau misal bapak sing ngomong aku tuh mau meninggal dunia, bapak sing ngomong belum tentu kan yang menerima wasiat itu juga anak kandung, ya juga anak kandung. Nah jadi secara formal memang untuk surat wasiat itu yang menerbitkan itu notaris, ya notaris yang resmi dan berani. Nah kemudian riwayat pasti untuk surat wasiat itu juga akan jelas diceritakan kepemilikannya miliknya siapa. Kemudian di situ ada wasiat untuk tanah itu ketika meninggal dunia akan diserahkan kepada mau aneh, mau apa jenis lain, ya lah. Nah dan ini pun tidak akan dinyah atau tidak akan diperlihatkan kepada mereka yang bakal calon menerima wasiat. Nah, untuk surat wasiat ini yang jelas disimpan di notaris. Nah,
Ketika terjadi yang mewasiatkan itu meninggal dunia, gitu, itu praktis nanti pihak petugas notaris yang akan menyampaikan kepada seperti sini penerima, gitu, dan diberitahu saksi-saksi. Itu kita akan bicara formal, kalau bicara formal. Tapi dalam hal ini karena ada bentuk tulisan bahasanya memang surat wasiat, kemudian di sini bunyinya bertomo, gitu. Kalau saya mempelajari dari buku Terawangan, memang di sana itu pemilik daripada tanah sawah itu adalah Mbah Tomo Dilar, gitu. Di sana Mbah Tomo Dilar itu di belakangnya tidak ada embel-embel namanya siapa, nah itu tidak ada, di kosong. Nah, seperti aja satu misal, saya punya tanah, saya punya emak namanya Muslihah. Ya, Muslihah itu punya bapak namanya Haji Zaini. Nah, kemudian turun. Nah, makanya di sana muncul nama di buku Terawangan tersebut, ya, Haji Zaini Mbok Muslihah. Nah, seperti itu. Nah, atau yang lain sepertinya Pak Haji Zaini juga memiliki tanah yang itu merupakan hibah, ya, hibah dari Pak Haji Zaini. Makanya pada tahun 64 ini terbit, ada yang terbit langsung masih pada waktu itu masih CSD kelas 6 kalau saya mempelajari itu sudah ada namanya Haji Zaini Pak Haji Alfandi, ya, itu padahal Pak Haji Zaini itu masih SD gitu. Nah, kemudian ke depan untuk yang sawah ini, ini Pak Tomo Dilar ini tidak ada kelanjutannya. Nah, tidak ada kelanjutannya. Kasarane, ini Pak Tomo ini anak-anak sopo, terus pan-pansani mulai tangan itu terus berkali tidak nih sopo, ya kita juga nggak tahu. Kemudian kalau kita hubungkan dengan riwayat yang telah disampaikan oleh Pak Suhib, ini memang kaitannya proses pembelian Pak Tomo itu buku biar menjadi sopo tadi memang sudah dijelaskan oleh Pak Suhib itu. Kemudian untuk wasiat ini ya memang kalau dulu mau ya secara kekeluargaan kan, ya dah secara kekeluargaan ini surat wasiat yang ditulis tangan ini pada tahun 98, ya, tahun 98. Kemudian untuk saksinya termasuk Pak Supono, ya, kemudian Pak Nurudin, Pak Jamilun dan Pak ini. Nah, ini Pak Supono ini saya tidak tahu orangnya, Pak Nurudin yang sekarang juga masih hidup, Pak Jamilun juga masih hidup, Pak ini kan sadar. Sandi, Pak Ibu Sandi. Nah ini itu. Itu Pak pemohon dari penjelasan singkat pertemuan pada sore hari. Monggo untuk berikut mohon kita silakan musyawarah, ya, kalau usah tegang-tegang, Pak. Tadi sudah diberikan oleh pihak pemohon. Kemudian dari beberapa pertanyaan, ya, yang dari panjenengan selaku pemohon, ya, ini saya kira sebagian sudah bisa dijawab oleh pihak termohon. Monggo barangkali untuk pertanyaan berikutnya. Terima kasih atas waktunya. Kami paham dengan upaya dari Mas Bagus. Mohon maaf, kami ingin tahu ada nggak data tertulis bahwa Siowati adalah bude panjenengan, itu kan satu. Jadi kalau dengan Pak Mulyadi lurus, tapi dengan Bu Siowati kami ragu dalam arti adakah, karena si pemegang sertifikat ini benar-benar orang yang harus paling tidak sedara, paling tidak yang memiliki lah itu dengan memegang alat-alat bukti terkait dengan peninggalan, harta peninggalan. Tapi hubungan hukumnya antara jenengan dengan Bu Siowati mungkin bisa ditunjukkan bukti apa, seperti surat keterangan waris atau memang ada
ada bukti-bukti lain yang memang memperkuatkan bahwa jenengan adalah benar-benar ponakan dari Bu Siawati. Itu satu. Ya. Yang kedua, kalaupun itu yang barusan dikatakan bahwa itu wasiat, menurut kami wasiat itu kan harus diuji. Kami akan mundur apabila penjelasannya terbukti bahwa benar-benar itu diwasiatkan dan ditujukan kepada seseorang. Kami kan belum tahu, cuma kami dengar oh wasiat, berarti wasiat itu kan harus perlu diuji, dikarenakan ada kelemahan-kelemahan yang kami bisa melihat ada kejanggalan ya, seperti tadi yang mungkin dijelaskan oleh Bapak bahwa harus dibuatkan di notaris dan saksi-saksi harus ke notaris untuk bertanda tangan. Nah, itu terkait dengan wasiatnya. Nah, karena wasiat itu mungkin jatuh kepada yang saat ini sebagai pemegang kekuasaan, dalam arti Bu Siawati sebagai atas nama dalam hak itu. Nah, itu makanya kami perlu menguji surat itu. Kami bisa mengajukan permohonan kepada dinas terkait seperti kepolisian, mungkin Polda. Kami akan berupaya untuk itu, untuk memastikan apakah kertasnya itu sesuai pada tahun itu, kemudian tintanya sama seperti itu, dan tanda tangan itu orang yang memang atau dibuat. Nanti akan berupaya untuk itu supaya tidak lagi ada cerita di belakang layar oleh ahli waris atau orang-orang saya. Berarti mereka ikhlas untuk Mas Bagus sebagai penerima. Nah, itu yang sawahnya dari Pak Bono. Berkaitan dengan tanah dan rumah itu mau tanya, itu sudah sertifikat juga apa belum? Kemudian atas nama siapa? Nah, atas nama ini kami ingin tahu bagaimana status peralihan. Nah, kalau tadi sawah kan jelas wasiat. Nah, kami paham di situ aja wasiat. Berarti oke lah, tinggal diuji apakah benar wasiat itu. Tapi kalau yang rumah dan tanah, kami juga perlu tahu siapa sebagai atas nama di dalam sertifikat hak atas tanah tersebut. Kalau memang ini kita ambil contoh, kalau memang Bu Ira, dasar peralihannya seperti apa? Karena itu sejarahnya yang sudah diceritakan bahwa itu tanahnya Pak Tomo sendiri. Seharusnya menurut kami, pengertian kami, setelah meninggal dunia maka dengan sendirinya berpindah kepada saudara kandungnya. Kalau tidak ada berarti naik ke atas ke bapaknya. Kalau turun ke bawah nggak ada kan, ke atas ke bapaknya, bapaknya anak atau cucu dari Pak Tomo itu lewat saudara kandung apa itu. Saya tahu kami seperti itu. Dan apabila tiba-tiba dijadikan nama mungkin dengan Bu Ira atau mungkin Siawati, maka di situ pertanyaan kami, apa yang telah dimasukkan ke dalam surat pernyataan waktu proses, karena kami tidak kami tahu sertifikat PTSL itu program negara, program tidak bisa menipu, jadi itu asli dan sah. Yang kita mau bahas pada siang hari ini adalah di saat prosesnya pembuatan sertifikat itu, apa yang dikeluarkan dari isi hati dengan bukti pendukung apa sehingga terjadi nama mungkin Bu Siawati almarhum atau Bu Ira. Seperti yang kita tahu bahwa untuk diproses oleh BPN data benar karena itu PTSL maka ada pokmasnya seperti sudah dibilangin Bapak dan itu kan waktu pertama percobaan. Lah kami tidak melihat itu sebagai kekeliruan, tidak. Cuma yang kami ingin tahu di dalam lembaran yang disodorkan oleh panitia dalam hal ini Pokmas dan itu ditentangnya oleh Pak Kades waktu itu sebagai saksi, apa yang dimasukkan dan bukti apa yang dimasukkan ke situ sehingga terpenuhilah berkas BPN itu dan diajukan ternyata turun benar, berarti kan pemberkasan itu sudah dianggap terpenuhi kemudian diajukan. Nah, di dalam hal ini kami ingin mengetahui supaya tidak berkelanjutan. Jadi satu, untuk sawahnya tetap wasiat itu kami uji. Yang kedua untuk tanah darat dan itu kami ingin melihat prosesnya. Jadi form-form itu di dalam situ kan ada surat keterangan dari pemohon. Apa saja yang menjadi saya yang menyatakan bahwa benar tanah itu milik saya, bla 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 bla.
dan saya bertanggung jawab untuk hal tersebut. Sehingga dengan data itu, kalau Pak Kades menurut kami mungkin tidak bertanda tangan sebagai saksi di situ, atau mungkin, tapi kan orang yang hanya bahwa benar saat itu Ibu Siowati menulis keterangan itu dan kami sebagai saksi, mungkin hanya seperti itu. Jadi tidak melihat membedah harus begini, tidak. Kalau menurut saya seperti Pokmas juga, asalkan yang isi adalah pemohon sesuai dengan keterangannya itu diajukan, kalau keluar ya alhamdulillah, kalau benar ya alhamdulillah. Nah, kami masih mencoba untuk membicarakan ke Mas Bagus dengan hati yang paling dalam antara keluarga untuk dapat biar clear. Hanya permintaan kami itu, kalaupun wasiat yuk kita uji, kalaupun hibah atau bagaimana bisa terjadi peralihan ke sertifikat yang di tanah dan rumah itu akan kami lihat dengan memohon kepada pemerintah desa untuk membuat keterangan tertulis apa lembaran 9 lembar di dalam pengajuan untuk pembuatan sertifikat itu, apa isi hatinya yang ditulis dengan didorong oleh apa. Mungkin cukup sekian, jadi biar Oke, sebentar Pak. Siap. Kalau itu membicarakan kaitannya dengan Pokmas yang ada hubungannya dengan PTN Service Duwowo itu Pak. Ya. Memang kaitannya dengan proses perdata, ya kan? Yang kaitannya dengan yuridis, kaitannya dengan perwalian hak atas tanah. Kami sudah menyampaikan bahwasanya permohonan yang kami berat, ya kan? Di sini ada hibah, ya kan? Akan itu hibah kemudian menyampaikan kepada Bu Irah. Itu tahun 1996. Ya, tahun 1996. Nah, bertepatan pada tahun 1996, pada waktu itu saya itu sebagai perangkat desa, sebagai kaum umum. Ya, sebagai kaum umum. Kemudian dari petugas akhirnya pada waktu itu yang ada langsiran secara nasional tahun 96 dulu. Kemudian kami telusuri, ya, untuk beberapa nama yang muncul pada SPPT pada tahun 1996 tersebut, itu sebatas pada waktu itu untuk mereka yang tanah darat, ya, itu diserahkan dan dipercayakan kepada ketua RT. Iki sopo Pak Simandiri, iki sopo Pak Simandiri, nah itu. Tapi sebatas muncul nama yang ada di SPPT. Jadi kita ketahui untuk SPPT itu bukan merupakan pengakuan hak. Jelas ya? Itu sebatas memperjelas kaitannya soko sing manggini omah iki, soko sing menguasai omah ini. Itu pada tahun 96 itu diserahkan kepada Pak RT. Kemudian untuk yang persawahan, gitu, itu memang pada waktu itu diserahkan kepada Pak Joko Tirto. Itu salah satu Pak, misal Pak Dewijo. Nah, ada petugas ukur dari agraria, ya, langsung diajar diukur. Ya. Makanya pada tahun 96 itu muncul peta blok dan nama, ya, SPPT yang sampai sekarang masih saya gunakan sebagai induk daripada tanah-tanah yang ada di desa munculnya SPPT tersebut. Kalau itu kami sangat paham Pak. Jadi memang menurut kami ini tinggal mengerucutkan. Yang kami minta kan sudah yang satunya wasiat sawah. Jadi sudah nggak ke belakang lagi karena kita sama-sama tahu bahwa itu bukan milik orang lain tapi milik Pak Tomo. Nah, ya, jadi sawahnya itu di situ ada surat wasiat sehingga terjadilah sertifikat. Ya. Jadi surat wasiatnya kita simpan, satu surat wasiat untuk sawah. Yang kedua, tanah dan rumah itu hibah kepada Ibu Irah. Berarti kan sudah merujuk Pak. Tinggal untuk meyakinkan kami
kami melihat surat wasiat seperti apa, karena kami menduga ahli waris tidak pernah bertanda tangan apa yang hibahnya. Menghibahkan itu tidak dipanggil sebagai saksi dari keluarganya Pak Tomo, tidak ada. Kalau ini Pak Tomo sendiri, nah ini yang kami pertanyakan. Karena di situ ada sejarah, waktu sakit Pak Tomo mereka tanda tangan, dikasih uang. Ini yang mana yang betul kami belum paham, sehingga kalau boleh kesediaannya untuk kami dapat memberikan keterangan dengan baik dan kepada Mas Bagus, kemudian kepada pemerintah desa, kan kita harus punya kekuatan untuk bisa berbicara, jadi tidak di belakang. Jadi kami meminta kepada Mas Bagus untuk kami paling tidak yang dibuat seperti apa surat itu, kemudian kami akan mengkajinya karena berkaitan dengan tapi kalau yang hibahnya itu kan yang menghibahkan jelas pekat ini bukan Tomo mestinya. Iya. Nah, kalau dengan yang menghibahkan itu adalah Pak Tomo, maka ini kan adik saya menghibahkan tanah saya. Ini saya tidak mau. Saya buat curi Pak. Karena ini tanah saya, kok adik saya yang menghibahkan. Seperti itu. Nah, kalaupun itu ingin dihibahkan setelah kematian Bu Katumi, bukan kewenangan dari Pak Tomo sendiri, Pak. Ada surip. Betul. Surip ini anak yang harus tahu, kemudian keluarganya, karena itu masih ada rentetan silsilah waris. Ini kan di bawah tangan. Kalau dibawa ke notaris, mungkin kami bisa argumen dengan notaris. Anda tidak melihat sejarahnya. Tiba-tiba yang datang memohon dengan tanda tangan. Seperti itu. Jadi menurut kami ada keganjalan yang perlu diteliti. Apabila kejanggalan itu sudah kami teliti dan sudah pas, kami mohon pernyataan dari kami untuk desa bahwa kami tidak akan pernah datang untuk membicarakan masalah tersebut. Kalau masalah lain boleh Pak, cuma ini tidak. Ya, bukan suatu form ini. Ya, waktu ya. Karena apa? Ada yang bisa mengelet. Dan itu sudah kewajiban mereka apabila kami yang kalau katanya ya sampai 18 itu gandangannya nanti ya kita ada yang melanjutkan atau yang menggugat ya ke pengadilan negeri ya. Tidak mengatakan kepada tapi kami karena kami mencurigai ada rekayasa di pemalsuan surat, maka kami melaporkan polisi dulu Pak. Kami sudah siap laporkan polisi. Kalau kami yang waris wajib untuk melihat kalau perlu tapi benar ayo ditata hati. Kalau tidak dikasih berarti kami kan punya hak untuk melaporkan, mencari keadilan. Iya, dengan cara melapor itu tanah dan ya dan tanah sawah keduanya karena juga kalau surat wasiat itu tidak mungkin dibikin di bawah tangan Pak. Itu tidak ada hukum yang mengatakan itu. Mengatakannya yang akan diberikan juga tidak tahu Pak. Setelah sudah meninggal yang bersangkutan baru mereka turun ketok rumah menjelaskan, itulah Pak. Ya itu. Jadi kami mohon supaya kami sudah puas sudah Pak. Tapi kalau kami belum puas, tetap kami merongrong karena itu ada dugaan tindak pidana pemalsuan di situ Pak. Karena ahli waris tidak pernah bertanda tangan. Jadi mengapa sampai kami ke sini? Karena kami ingin supaya selesai kekeluargaan, kemudian keluarga tidak pecah belah, paling tidak saling menyinggung satu sama lain, tetap utuh. Terkait dengan hak dari pembagian itu diatur, kalau saya ini tidak ada di situ, bagaimana caranya untuk bisa selesai. Kami bukan mengancam, bukan tidak, tapi kami memberitahukan mumpung ini forum yang terbuka ini, yang forum yang kita hormati ini, saya mengatakan di sini sehingga dapat dimengerti oleh mungkin saudara saya juga. Iya siap. Sudah mungkin Mas Bagus ya. Memang sampai dengan hari ini kita hanya bicara untuk apa yang itu. Kemudian memang sampai dengan ini juga diketahui oleh dari pihak pemohon. Nah kemudian oleh pihak pemohon juga menyerahkan kepada saya berupa surat wasiat yang tulisan tangan ya
yang merupakan tulisan tangan. Nah, kemudian dalam hal ini mohon izin Mas Bagus, kira-kira berkenan apa tidak kaitannya dengan akta hibah dan surat wasiat ini akan diperlihatkan atau diketahui oleh pihak pemohon? Sebetulnya Pak Jarek, kalau keberatan apapun yang saya ajukan dengan buah bukti, nggih ajuin aja ke PA pengadilan. Lu tidak PA, kami ke polisi. Oh nggih, monggo. Dugaan tindak pidana pemalsuan. Monggo. Kami minta keadilan. Nggih, insya Allah saya berada di jalur yang benar. Saya nggak neko-neko, saya nggak Saya juga berbicara di depan yang terhormat ini sehingga tidak ada di luar rumah setelah laporkan sampai tidak ada. Monggo, silakan. Kalau jenengan punya bukti kuat, kalau nggih monggo. Nggih, kalau bukti ngomong nggih. Kata Mbah Nur niku nggih tasih tiangnya baru tadi berdiskusi sama saya. Tadi belum dijawab, kami minta satu langkah tadi bahwa bagaimana dengan bisa mengatakan bahwa si Wati itu adalah saudara jenengan. Ada buktinya? Si Wati itu bidik saya Pak. Ya. Kalau di jenengan lihatnya di kakak atau apa, kakaknya bisa semua ya kan Pak, kakaknya bisa semua Mbah Siwati juga bisa, ini juga bisa. Jadi saya ikut kakak saya sendiri, ibu saya sendiri. Tidak bisa menunjukkan. Saya nggak bisa menunjukkan Pak. Jangan bisa menunjukkan kalau Mbah Surip itu punya keturunan langsung dan punya hak langsung ya monggo. Jadi forum ini pasti akan deadlock buntu, pasti akan buntu. Makanya itu karena kepentingannya berbeda ya, perbentangannya. Ini kami menanyakan, jenengan kok bisa mengaku adik atau ponakan dari Bu Siowati, dasarnya apa? Gini tuh. Dan Mbak Surip ini kok bisa mengaku kalau berbeda dengan Mbah Katung itu. Kalau Mbak Surip yang menguasai lahan itu, Pasti. Ini kan hanya mengetahui. Lah, nggih. Itu pegang Nggih. tanpa hak telah mengambil Tanpa hak pribadi Pak. Mbak Surip itu loh datang ke tempat saya. itu loh, bisa enggak itu? Hartanya. Harta itu dari Siowati. Nggih. Sampai apanya Siowati? Kan bukan tertulis, bukan asal omong-omongan. Nah niku yang jadinya datang ke sini tuh nopo buktinya mana? Apa yang tertulis Pak? Jadinya Pak. Baik cerita. Coba Pak. Nanti apanya? Ada cerita boleh nggak Pak? Bukan. Ini nganet. Mohon maaf. Siap. Kalau kita ini betul. Siap Pak. Siap. Untuk mendengarkan saja. Dengan Betul. sudah ada jalurnya masing-masing Siap. seperti masa pertanahan, Siap. pidana di kepolisian, kalau tadi pengadilan itu silakan. Oke. Setuju kok. Seperti itu mungkin dari saya. Oh gitu. Untuk bisa terang benderang. Kalau di sini kan forumnya untuk memfasilitasi hanya menjadi saja. Apabila kurang puas, monggo silakan, mau kemana silakan. Nah, kami memilih karena kami ada menduga ada pemalsuan. Tujuan jenengan itu serius ya Pak. Jadi jenengan harus bisa membuktikan itu. Monggo. Kami melaporkan karena ini ingin mengetahui itu karena mereka ini bagian dari Anwari. Ini kan pegang sertifikat dan kemudian akte jual beli itu atas dasar apa? Atas dasar lulus kan? Bisa nggak membuktikan bahwa yang jenengan pegang itu benar-benar? Segala macam bukti saya ajukan tetap Pak Rocky nggak bakalan tetap terima. Kami sudah bilang apabila kami melihatnya dan kemudian merasa sudah. Ya, kemarin juga Pak Rocky bilang seperti itu, jadinya tetap berlanjut. Sampai saat ini kan buktinya belum ada. Buktinya ini sudah ada dipacari semua. Kami tidak berani meminta kalau tidak bersurat tersebut. Kalau kami melapor ke kepolisian, dengan itu haknya kepolisian untuk memanggil kepala desa, memanggil orang-orang terkait itu untuk menanyakan bukti apa yang dalam. Kami paham semua. Jadi kami hanya memohon keadilan untuk supaya ahli waris ini bisa paham terkait dengan apa yang hak dari mereka itu. Kalau mereka tidak punya hak, mereka langsung keluar. Kalau merasa memang punya hak, dia ajukan saja. Ajukan di pihak yang terkait ya Pak. Pihak terkait kalau kayak Pak Cari nggak bisa memutuskan karena beliau penengahnya, dia ajukan saja ke pengadilan agama. Kami lapor polisi karena itu ada tindak pidana. Silakan Pak Rocky, silakan monggo. Yang penting jenengan sudah paham. Itu paham. Jadi
kami melapor ini bukan karena benci dengan saudara, enggak, hanya untuk bagaimana kira-kira hak kami ini berhak kami ambil apa enggak, karena di situ ada katanya AP yang mana kita belum tahu. Ada, kami tidak mau minta karena itu kewenangan. Nah, kemudian ada wasiat, kami tahu ada, tapi wasiat seperti apa. Nah, kalau kita minta jenengan tidak menyerahkan untuk kami melihat, kemudian kami menyerah ke desa, kami tetap lewat ya yang berwajib supaya itu untuk mencari kebenaran dan menengahi masalah ini kan wajib dengan yang membuktikan. Kalau ini pelaku hidup ini anak, kok tidak dapat sama sekali kondisi. Untuk apa nih wasiat? Berarti ini mau bunuh bapaknya atau mau bunuh mboknya? Waduh, karena sudah menikah, maka mereka cari tempat sendiri. Makan aja sulit. Bagaimana mau bisa hibatan ke situ ke sini wasiat? Kita pikir logika. Ya monggo aja, silakan Pak Hoki. Monggo silakan. Kalau ya, memang dalam hal ini kita mediasi, yang sudah kita awali pada tanggal 22 Juli kemarin, dan kemudian kita tandai pada tanggal 10 Juli ya. Kemudian kita dilanjuti pada sore hari ini, dan dari beberapa keterangan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Surik, kemudian saya menghubungkan ya, dengan Tugu Kerawangan, memang itu masuk ya. Kemudian untuk Mas Bagus juga sudah menyampaikan kaitannya beberapa kronologi itu yang sifatnya langsung, kenapa kok di nama sertifikat itu Ismawati, kemudian berdasarkan PDSL. Nah, selanjutnya dari 10 memang Mas Bagus sudah bisa bercerita. Nah, kemudian dalam hal ini beberapa sebagian alat berupa aktivitas, kemudian surat wasiat tulisan tangan ini pun kami sudah mengetahui pada rapat pada tanggal 11 Juli kemarin. Kemudian dalam hal ini dari pihak memohon untuk ingin tahu kaitannya untuk aktivitas dan surat wasiat itu, namun kami selaku penengah mohon izin kepada termohon apa perlu ditunjukkan kepadanya belum dikabulkan, karena begini juga ini sifatnya musyawarah. Tapi kalau nanti sampai larinya ke pelaporan, ya, ada pelaporan, ya saya juga maksud melakukan kuti, malah PBB tidak boleh ya. Nah, dan kita bagaimana juga oleh saya dimusyawarahkan secara kelembagaan dalam hal seperti ini. Jadi kita istilahnya udah ngotot-ngotot lah, wong kasar ini ngomong namanya tanah itu, yang menurut perhitungan saya itu ya mati, betul ini ya kadang-kadang ya diambung, lepas awal disolak, ya, tepat awal diwingenek, nenggono diwingenek, tepat tipis ya dipetisi, ya itu. Tapi memang tanah itu pun ketika di sini terjadi gejolak, seperti yang saya ketahui pada waktu itu saya mulai kerja di sini tahun 1992, ya, sampai sekarang alhamdulillah, dan saya masa kerja saya kurang 4 tahun, tahu Pak, ya, tahu kaitannya dengan persoalan tanah. Maksud cerita itu sudah ada 40 tahun yang lalu, ya. Akibat tanah milik jumong beli mau disendek ini, tapi orang iso nebus, ya, itu sampai sekarang pun ada yang tidak benar itu mensertifikatkan. Karena apa? Dari pihak ahli waris tidak memperkenankan, sehingga ya buntu. Itu sampai sekarang pun tetap dikejar, padahal misalnya ada tunggu tahun tanah itu. Nah, banyak sekali tanah-tanah yang sudah bersertifikat meminta pembatalan, gitu, mengajukan ke pengadilan agama dulu karena sifatnya waris, gitu, tetap dikejar oleh pihak pemohon, gitu. Akhirnya kembali lagi ke desa juga banyak Pak. Padahal ketika kita sidang ke pengadilan ya orang itu sekali 2 kali, ya, nggak itu sekali 2 kali yang dipermasalahkan. Saya sendiri sering sebagai saksi ahli ketika dibutuhkan oleh pihak pengadilan agama terkait dengan persoalan tanah yang ada hubungannya dengan waris. Nah, kemudian mereka dari pihak pemohon ada juga karena pihak waris itu rasanya tidak clear, akhirnya dibawa ke pengadilan negeri juga. Dan kita berbeda apa menghadirkan seluruh komponen di situ yang terlibat, baik dari pihak pemohon maupun pihak termohon.
Nah, ini makanya saya ya bila kedua ini kalau perlu ini omong-omongan empat mata, awal dulu kita nggak usah bersikupu. Bagaimana juga nih, yang saya tanah itu kalau memang tidak berberkah, ya, ini akan keteguhan juga, ya, keberkahan daripada hidupnya seseorang. Itu yang saya ketahui, ya. Ini persoalan tanahnya. Pak mengizinkan terakhir kami, langkah-langkah yang kami lakukan sejak awal itu, pertama itu kami ingin kekeluargaan supaya tidak terlibat dengan cara ya, ayo duduk bareng, itu satu Pak. Itu karena dikarenakan saling mencari kebenaran, kami tidak butuh itu sudah, karena intinya dengan adanya dan akte hibah itu, maka di situ timbul kerugian bagi dari para ahli waris, sehingga tetap mereka akan ngotot untuk minta keadilan, ya, karena ada dugaan di situ. Menurut mereka tidak pernah ada apa-apa, tidak pernah. Kok bisa? Untuk bisa menyatakan itu, ayo kita buatkan laporan, tapi sebelumnya kita kekeluargaan dulu, karena langkah awal dari Pak Suri dan saudara-saudaranya ini, ayo kenapa tuh masalah tuh, ayo di kekeluargaan di desa lah, karena sudah sampai sini disaksikan juga memang ada tidak bisa kudu bersama, maka di jalan turun ini bukan kami menyinggung atau tidak senang dengan saudara Bagus, bukan, kami melakukan pengaduan ke polisi itu semua karena ingin minta keadilan saja. Kalau sudah adil, polisinya mengatakan setelah kami melakukan investigasi, memanggil saksi-saksi, ternyata seperti ini, maka Pak Suri dan keluarga tidak berhak untuk ini. Nah, maka kami dengan ikhlas menerima Pak. Gitu. Tapi khawatir kami, apabila nanti ditemukan hal-hal yang menyangkut dengan dugaan kami yang itu, artinya pemalsuan surat atau 266 KUHP menyuruh orang memasukkan keterangan palsu ke dalam akte otentik, ini Pak, yang kami sangat berhati-hati, karena bagaimanapun juga mengaku dan atau tidak, Mas Bagus dan keluarga adalah saudara kami juga. Ya, hanya itu dari kami tekankan itu pasti kami laporkan. Cuma kami meminta kesediaan, masih ada untuk duduk bersama, buku permen, buku apa, itu bukan masalah saya, itu duduk bersama sehingga desa juga sudah bisa mendapat sebuah penyelesaian berkaitan di warganya. Itu juga menambah nilai tambah untuk Pak Kades dan pemerintah desa, bahwa selama ini kita sudah melaksanakan satu sisi terkait dengan permasalahan tanah bisa selesai, berarti ada poin plus Pak, itu yang kami minta. Ya, dengan pengaduan itu kalau dibandingkan dengan pengaduan sebelumnya, ini kaitannya harta peninggalan yang dinyatakan itu milik Bu Wagina dan Pak Pemotilan. Nah itu. Nah, sehingga kesempatan ini kita berupaya untuk mediasi, untuk kedua pihak sudah bisa dipertemukan untuk yang kedua pada sore hari ini. Nah, rupa-rupanya dari rapat yang pertama kemudian disambung dengan rapat yang kedua, ketika ada beberapa sebagian alat bukti untuk sebagai bahan pembicaraan atau perolehan tanah untuk atas nama Syawati ini, rupa-rupanya dari pihak pemohon ingin mengetahui secara jeli kaitannya bentuk akad nikah maupun surat wasiat, namun kami mohon izin kepada pihak termohon tidak dikabulkan. Makanya dalam hal ini rencana dari pihak pemohon